Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik analisis linier, regresi linier berganda ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita bahas regresi linier berganda ini. Saya akan memberikan contoh skripsi yang menggunakan teknik analisis linier regresi linier berganda. Nah, ini ada mahasiswa yang mengambil judulnya pengaruh harga promosi dan tempat terhadap minat berbelanja di Fajar Toserba Jalaksana. Ya, judul skripsinya seperti ini. Nah, kalau judul skripsi seperti itu, seperti contoh kasus tadi, ini judulnya ya, pengaruh harga promosi dan tempat terhadap minat berbelanja di Fajar Toserba Jalaksana. Maka yang menjadi variabel dependennya ini adalah minat berbelanja, dependen ini ya. Y katakan ini dependen ya. Kemudian yang menjadi variabel independennya ini adalah yang pertama ini harga. Nah, kita beri simbol saja X1. Yang kedua ini promosi, kita beri simbol X2. Dan yang ketiga ini tempat, kita kasih simbol X3 gitu. Jadi ada 3 variabel independen atau variabel bebas. Maka persamaan regresinya ini adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 ditambah dengan error atau residunya. Nah, dinamakan regresi linier berganda ya, ini karena variabel independennya ini lebih dari 1. Kalau regresi linier yang sederhana itu cukup Y sama dengan A plus B X1 X1 plus E, tidak ada X2 X3 gitu ya. Itu yang sederhana. Tapi kalau yang berganda itu lebih dari 1, bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya ya. Itu berganda. Nah, dari contoh kasus tadi, skripsi yang tadi, yang ini ya teman-teman semua, judulnya, maka kalau kita analisis menggunakan SPSS, langkah-langkah di SPSS ini seperti apa? Langkah pertama di SPSS ini kita buka dulu programnya. Program SPSS buka, kemudian kita input data. Nah, kita sudah buka program SPSS-nya seperti ini tampilannya ya. Kemudian input data. Datanya seperti apa? Nah, di skripsi biasanya ada lampirannya nih. Oh ya, lampirannya ini lampiran dari skripsinya. Lampiran tabel hasil kuesioner harga. Kita input saja, kita kopas saja dari sini ya, biar cepat. Ada berapa sampelnya ini? Ada 99 yang dijadikan sampel atau dijadikan responden. Klik kanan, copy, paste di sini. Ya, baik. Kemudian kita rubah variable view-nya ini jadi X1 harga ya. Di sini harga labelnya. Ya. Baik. Nah, ini sudah rubah ya. Kemudian yang menjadi X2-nya itu apa? Tadi tuh X2 ini adalah promosi ya. Promosi. Nah, coba kita lihat datanya. Nah, ini data variabel promosinya ya. Ada 99 responden dari kolom total, ingat ya, dari kolom total kita kopas biar cepet inputnya ya. Ke SPSS-nya paste, ini X2 promosi ya, baik. Nah, kemudian X3-nya apa? X3-nya ini adalah tempat. Kita lihat data tempatnya dari hasil kuesionernya. Nah, ini tempat ya. Kolom total kita ingat, dari kolom total kita pindahkan, kita copy, kemudian paste di SPSS. Nah ya, ini X3. Baik, kemudian
variabel dependennya apa tadi tuh? Variabel dependennya ini adalah minat berbelanja. Nah, minat berbelanja, minat beli gitu ya, minat membeli. Minat beli nih, minat berbelanja. Kita kopas. Ya. Biar cepat. Minat beli, ini variabel Y-nya. Paste di sini. Oke, kita rubah sini Y, variabel view-nya ini minat beli. Yang tadi X3 ini adalah tempat ya. Oke, nah sudah ada semua ya. Kalau sudah kita input datanya, maka seperti apa langkah di SPSS selanjutnya? Itu gampang sekali teman-teman ya. Tinggal analis regression linear ya. Dependent variable dimasukkan ke kotak dependent, kotak dialog dependent Y itu ya. Sedangkan independent variable dimasukkan ke kotak dialog independent variable X2, X1, X2, X3, kemudian langsung klik OK. Itu ya. Nah, itu langkah-langkah di SPSS. Kalau skripsi seperti ini ya, pengaruh harga, promosi dan tempat terhadap minat berbelanja itu kalau kita buat model, maka model dalam skripsinya itu akan seperti ini. Ya. Harga terhadap minat, promosi terhadap minat, tempat terhadap minat. Jadi nanti ada 3 hipotesis. Ini model penelitiannya nih. Hipotesis yang pertama itu apa? Harga berpengaruh terhadap minat berbelanja atau minat beli. Harga terhadap minat berbelanja atau minat beli. Promosi berpengaruh terhadap minat berbelanja, tempat berpengaruh terhadap minat berbelanja. Jadi ada 3 hipotesis. Ingat itu 3 hipotesis ya. Nah, itu model skripsinya atau model penelitiannya. Kembali ke pengolahan data di SPSS. Data yang sudah kita input tadi langsung kita olah. Ya, caranya seperti apa? Analis regression linear. Nah, gampang ya teman-teman. Yang dependent masukkan ke dependent. Ke dependentnya ini adalah minat beli tadi itu ya. Dimasukkan. Sedangkan independennya X1, X2 dan X3 ini kita masukkan ke independent variabel, ke kotak dialog independen. Abaikan pilihan yang lain, langsung klik OK. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Jadi menganalisis data di SPSS itu tidak membutuhkan waktu lama. Kalau input datanya sudah ya, tidak ada 1 menit itu langsung keluar hasilnya seperti ini. Tuh teman-teman ya. Baik. Nah, kita lihat hasilnya. Ya. Yang pertama dulu tabel ANOVA dulu. Tabel ANOVA kita analisis. Tabel ANOVA itu apa? Ini tabel ANOVA. Hasilnya F hitungnya itu 77,17. 77,17 dengan tingkat signifikansinya 0,000. Artinya apa? Artinya apa ini? Tabel ANOVA itu menunjukkan apa? Tabel ANOVA ini untuk melakukan uji model. Model yang sudah kita buat ini sudah benar atau belum? Sudah fit atau belum? Ya, itu diuji dengan uji ANOVA. Ya, dari tabel ANOVA di SPSS itu namanya uji model. Gitu ya. Artinya apa kalau hasilnya seperti ini? Artinya berdasarkan tabel ANOVA dilihat F hitungnya 77,170 dengan nilai signifikansinya nih 0,000, yang berarti ya kita perlu artinya nih. Kita tuh perlu menginterpretasikan dari tabel tersebut. Jadi kalau mau olah data tuh gampang. Yang penting itu artinya ini apa? Artinya bahwa ya variabel X1, X2, X3 ini berpengaruh terhadap Y, minat berbelanja atau minat beli. Artinya juga apa? Bahwa ketiga variabel independen ini X1, X2, X3 itu mampu menjelaskan variabel dependen, mampu menjelaskan minat beli.
minat membeli, minat berbelanja. Jadi bisa disimpulkan bahwa model ini dikatakan fit atau goodness of fit, atau memenuhi yang disyaratkan, memenuhi yang dipersyaratkan. Jadi modelnya sudah fit, sudah bagus ya, berdasarkan uji model. Ingat sekali lagi, uji model itu dari tabel ANOVA. Di mana tabel ANOVA? Ini loh tabel ANOVA nih ya. Tuh. Ya. Baik, itu uji model. Nah, kemudian setelah diuji modelnya bagus atau sudah fit, baru kemudian kita uji hipotesis ya. Kita uji hipotesis. Ada 3 hipotesis tadi tuh ya. Ini hipotesis. Yang pertama, harga berpengaruh terhadap minat belanja, promosi berpengaruh terhadap minat belanja, tempat berpengaruh terhadap minat belanja atau minat beli ini ya. Hasilnya seperti apa? Uji hipotesis itu dilihat dari tabel koefisien, dari tabel output nih. Tuh, ini nih. Ya, tinggal klik kanan, nanti copy, ya pindahkan ke Word bisa. Ya. Nah, tabel koefisiennya seperti apa? Ini loh. Ini tabel koefisien gitu ya. Nah, hipotesis sama dilihat ini loh. Kolom yang sudah saya berikan warna kuning ini ya. Dilihat T hitungnya. Ini T hitungnya, harga 6,376, signifikansinya 0,000. Promosi T hitungnya 1,138 dengan signifikansinya 0,258. Tempat T hitungnya 5,768 dengan signifikansinya 0,000 gitu ya. Artinya apa? Ya, artinya apa? Jadi nilai tadi ini nilai T hitungnya ya. Artinya apa? Artinya bahwa ya dengan tingkat signifikansi 0,00, hipotesis pertama ini diterima. Ya, hipotesis kedua ditolak, hipotesis ketiga diterima. Dari mana kriterianya? Dilihat kriterianya. Menerima atau menolak hipotesis itu dari nilai signifikansi ini. Ya, dari tabel signifikansi yang ini. Kelihatan ini signifikansi ini, ya. Jadi kalau nilai signifikansi itu kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Tetapi apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Maka yang ditolak itu H2 nih. H2 itu apa tadi tuh ya? H2 itu tentang promosi. Ternyata promosi itu tidak berpengaruh terhadap minat orang membeli, tidak berpengaruh terhadap minat orang berbelanja di Toserba apa tadi itu ya, Toserba Surya kah ya, Toserba Fajar di Jalaksana ya. Jadi promosi ternyata tidak berpengaruh terhadap minat berbelanja ya, berdasarkan hasil analisis data kita. Oke, seperti itu ya. Nah, kembali ke uji model tadi, Pak, kenapa tidak berpengaruh? Ya tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting uji modelnya itu sudah bagus, sudah fit, bahwa model itu sudah fit, sudah memenuhi persyaratan. Bagaimana kalau tidak fit? Kalau tidak fit itu tidak bisa dilakukan uji hipotesis. Wong modelnya saja sudah tidak bagus ya, sudah tidak memenuhi persyaratan, masa diuji hipotesis? Nah, seperti itu ya. Jadi langkah awal itu adalah kita menguji model yang kita buat terlebih dahulu ya. Model yang kita buat ini sudah fit atau belum? Sudah benar atau belum? Ya. Ternyata setelah diuji itu sudah fit, ini hasilnya. Dilihat signifikansinya juga 0,00 itu sudah fit. Ya, kurang dari 0,05 itu sudah fit, model sudah bagus ya. Model sudah bagus. Ketiga variabel ini X1, X2, X3 ini berpengaruh terhadap Y. Seberapa besar pengaruhnya? Pengaruh seberapa besar itu bisa dilihat dari model summary, tabel model summary. Di mana? Nah, dilihat output SPSS-nya ini loh, model summary. Ya, kita lihat dari kolom adjusted R square ini. Ya, 0,700. Artinya apa? Artinya bahwa ya
variabel independen X1, X2, X3 ini ya berpengaruh terhadap Y sebesar 70%. Ya. Jadi 0,70 ini dikalikan 100%, maka sebesar 70% hasilnya. Sisanya karena X1, X2, X3 ini hanya mempengaruhi sebesar 70% terhadap minat membeli atau minat berbelanja, sisanya 30% ini dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ya. Jadi mungkin saja bukan hanya harga, bukan hanya promosi, bukan hanya tempat yang mempengaruhi minat orang berbelanja. Itu ya, bisa juga selera, macam-macam kan ya. Jadi dengan kata lain ya, variabel harga, promosi, dan tempat ini berpengaruh terhadap minat berbelanja itu sebesar 70%. Sisanya 30% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model itu yang mana? Yang E tadi itu loh ya. Yang E. Mana yang E itu? Nah, ini E ini loh. Ya, yang E ini. Baik, jadi kalau kita buat persamaan regresinya nanti bisa kita buat persamaan regresinya. Itu dari mana? Dari kolom koefisien ini saja nih dibuat regresinya. Ya, kita buat persamaan regresinya. Y sama dengan A-nya mana? Konstanta ini ya, negatif 3,333 ditambah B1 mana? B1 yang ini nih. B1 yang ini ya, 1,2 X1 ditambah 0,064 X2 ditambah 0,349 X3 ditambah residualnya tadi yang tidak dimasukkan dalam model tadi ya. Nah, ini persamaan regresi yang terbentuk gitu ya. Baik ya, ini persamaan regresi yang terbentuk. Oke teman-teman, itu semua ya. Jadi skripsi tadi yang ini kita bisa olah dengan SPSS hasilnya. Ini ya, hipotesisnya ada dua yang diterima, H1 dan H3 diterima, harga dan tempat ini diterima, tetapi promosi ternyata tidak mempengaruhi orang minat berbelanja itu ya. Baik, saya kira cukup gampang ya mengolah data di SPSS seperti itu. Jadi langkah awal input data, kemudian analis regresi linear ya, yang dependent variable dimasukkan ke dependent, kotak dependent, independent masukkan ke kotak independent, langsung oke. Maka keluar hasil ini seperti ini. Oke, mudah-mudahan materi kita kali ini bermanfaat ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.